Selamat pagi. Adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, kita ketemu lagi nih hari ini di kegiatan sekolah minggu, tapi masih di rumah aja. Nah, walaupun masih di rumah aja, kita semua harus tetap semangat ya. Kan kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oh iya adik-adik, hari ini adalah hari Pentakosta. Adik-adik tahu apa itu hari Pentakosta? Nah, nanti Kak Vivi akan menjelaskan untuk kita semua. Jadi, jangan kemana-mana ya. Ikuti terus kegiatan sekolah minggu dari awal sampai akhir. Sebelum memulai kegiatan ini, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Nikita. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu yuk. Tetap di kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita katup tangan, kita tutup mata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha penyayang, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu selama istirahat kami tadi malam. Ya Bapa, terima kasih karena atas berkat-Mu, hari ini kami dapat merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga Roh Kudus-Mu turun atas diri kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Doa ini kami puji demi nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk Kak Nikita yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka hari ini. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kak Vivi akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu Hari Raya Pentakosta. Jadi, Hari Raya Pentakosta adalah suatu peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang biasanya diperingati pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah dan hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Pentakosta ini merupakan suatu pesta bagi bangsa Israel untuk mengenang pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan apa itu Hari Raya Pentakosta? Terima kasih untuk Kak Vivi yang sudah menjelaskan tentang Hari Pentakosta. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman dan kata kese dari Bu Inung. Tapi sebelum itu, yuk kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Yesus tolong anakmu.
Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Ya, tentunya di masa pandemi ini kalian harus tetap berada di rumah. Ya, kira-kira masih ingat nggak dengan ibu? Ya, tentu kalau yang kecil-kecil mungkin sudah tidak ingat ya, atau mungkin belum kenal ya. Tapi kalau sekarang yang dulu TK mungkin sekarang sudah kelas 2, atau yang dulu kelas 4 mungkin sekarang sudah lulus ya. Ya, semoga kalian tetap mengingat ibu. Siapa ya kira-kira? Tepat sekali, Ibu Inung. Ya, kita jumpa lagi ya. Meskipun sekarang kita dipisahkan oleh jarak, tapi Ibu akan tetap mengingat kalian. Hari ini, hari Minggu ini, Gereja Katolik kira-kira merayakan apa ya? Betul, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Siapa yang tahu?
Ya, Pentakosta adalah memperingati turunnya Roh Kudus. Setelah 10 hari Yesus diangkat naik ke surga, maka pada minggu ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Roh yang senantiasa mendampingi kita, menjaga kita, menghibur kita, dan senantiasa memberi harapan. Oh ya, di masa pandemi ini, kira-kira bagaimana adik-adik? Sedih ya tentunya ya, karena sudah hampir 1,5 tahun. Adik-adik pasti kangen sama ibu guru, kangen sama teman-teman yang karena pandemi kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan mereka. Tapi jangan khawatir, sekarang kan banyak alat komunikasi. Kalian bisa video call, kalian bisa bertelepon. Itulah salah satu juga daripada hiburan atau untuk mengingat mereka kembali. Begitu juga saat ini, kalau adik-adik merasa, aduh Bu, sedih Bu, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke taman, nggak bisa bermain. Saat inilah roh sukacita akan mendampingi adik-adik semua. Meskipun hanya di rumah, ya, tapi jangan khawatir, tetap kalian bisa bersukacita, bisa bergembira. Bagaimana Bu? Kan saya gak ada teman. Ya, tapi kan bisa bermain dengan adik, dengan kakak, atau dengan mama papa kalian. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, waktu mereka ditinggal Tuhan Yesus, mereka juga merasakan kesedihan. Mereka sangat berduka karena Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka. Tapi apa kata Tuhan? Janganlah kamu khawatir. Aku akan pergi dari dunia ini dan akan mempersiapkan tempat yang banyak di sana. Nah, saat inilah, minggu inilah, Tuhan akhirnya mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kita, untuk memberi sukacita. Semoga di masa pandemi ini anak-anak juga semua penuh sukacita. Jangan kemudian menjadi bersedih karena tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain di mall, tidak bisa bermain secara bebas. Tapi tetap dengan berdoa kalian akan mendapatkan sukacita yang sejati. Adik-adik, Ibu juga pesan, sekarang kalian pasti tidak bisa lepas dari gadget, tidak bisa lepas dari HP, karena
tuntutan. Sekolah harus menggunakan secara daring, secara online. HP sekarang menjadi tuntutan karena kalian sekolah online. Tapi juga jangan selama 12 jam kalian pegang HP terus. Ada saatnya kalian harus bermain sendiri. Bermain sepeda juga tidak apa-apa. Bermain di tanah itu lebih baik. Karena kita juga harus supaya sehat, kita harus bersahabat dengan alam. Tidak hanya di kamar, tidak hanya di rumah saja, di dalam rumah saja. Saat kalian sekolah secara daring, ya mau tidak mau kita harus duduk, kita harus di dalam ruangan untuk memperhatikan Bapak Ibu guru mengajar. Tapi nanti setelah selesai sekolah, sebaiknya anak-anak harus bermain secara bebas. Bebas dalam arti jangan pegang HP lagi, tapi anak-anak boleh bersepeda, boleh bermain, kalau hujan boleh hujan-hujanan, tapi jangan lama-lama ya, supaya nanti tidak sakit. Nah, kemudian kalau boleh membantu mama atau mamahnya memasak di dapur, menyapu, itu semua harus dilakukan di saat di luar kelas. Nah, supaya anak-anak tetap sehat. Karena kalau 12 jam pegang HP terus nanti selain matanya terganggu juga fisiknya terganggu karena tidak ada pergerakan ya. Nah adik-adik, hari ini, minggu ini Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjaga, menghibur, menguatkan kita. Nah, dan pesan Ibu juga jangan lupa ingat 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Semoga Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik semua, kita tetap sehat. Semangat, sehat, dan jangan lupa bahagia. Salam, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bu Inung yang sudah membawakan kita dalam firman hari ini. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membuat animasi yang akan dibawakan oleh Kakak Jenny. Silakan Kakak Jenny. Karya kita minggu ini, bahan dan alat yang kita gunakan adalah kertas cover, krayon, lakban, spidol, pensil, gunting, alat untuk mencetak, benang. Untuk benang bisa adik-adik ganti dengan pita atau benangnya dikepang seperti ini ya. Langkah pertama kita cetak dulu ya. Lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua, lingkaran yang ketiga, dan lingkaran yang keempat. Lalu kita gunting. Untuk lingkaran yang ketiga
kita gunting segitiga ya. Untuk lingkaran yang pertama, kita gambar. Untuk lingkaran yang ini, kita gambar. Sekarang yang ini kita beri warna ya, warna merah. Orange, dan kuning. Kalau ini warnanya sesuai dengan keinginan adik-adik ya, adik bisa mengkreasikannya dengan warna favorit. Jangan lupa apinya juga kita beri warna ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik usap habur. Adik bisa tekan di sini dan mulai mengusap. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat sayap burung. Tekniknya masih sama ya, usap habur juga.
seperti ini. Gambarnya kita rangkai ya, seperti ini. Kita kasih lakban. Terima kasih untuk Kak Jenny yang sudah menemani adik-adik hari ini untuk membuat animasi. Wah, hasil karya Kak Jenny luar biasa. Pasti punya adik-adik di rumah lebih bagus. Untuk itu, adik-adik jangan lupa dipoto dan dikirim ke kakak-kakak pendamping sekami supaya bisa di-share dan dilihat oleh banyak orang. Wah, adik-adik, tidak terasa sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa dan akan dipimpin oleh Kak Vivi. Silakan Kak Vivi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, Kak Vivi akan membawakan kita dalam doa penutup. Lipat tangannya dan tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepada Engkau karena telah memberkati kami sepanjang kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini. Ya Tuhan, semoga firman yang telah kami dengarkan pada hari ini dapat kami resapi dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang berbakti kepadamu dan selalu setia mengikuti ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bersama-sama sekarang ini novena Roh Kudus bersama para rasul dan Bunda Maria menantikan kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang telah naik surga. Maka mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan agar kita siap selalu menanti, membuka hati kehadiran Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati anak-anakku semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.